Shalom, selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Firman Tuhan pada hari ini di hari yang ke-49 diambil dari kitab Yesaya pasal 53 ayat yang kelima dengan perikop nubuat tentang kelahiran Yesus Kristus atau nubuat tentang Yesus Kristus. Itulah perikop daripada Yesaya pasal 53 ayat 5 yang disampaikan 800 tahun sebelum Masehi atau abad yang ke-8. Sebagai nats, dan hari ini adalah hari yang ke-49, tanggal 18 Februari 2025. Saya tetap membacakan dalam versi 3 kategori bahasa. Bahasa Indonesia yang umum disebut, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditempatkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari atau kabar baik dikatakan demikian. Tetapi ia dilukai karena dosa-dosa kita, dan didera karena kejahatan kita. Ia dihukum supaya kita diselamatkan. Karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Bahasa Batak Toba Siganupari didok songonon. Alai ala niaka dosatado gabiluka ibana. Dipukuli ibana ala ni hajahatota. Gabe malua dohita ala niuhum natu ibana. Luka natinaon naido mambahen malum hita. Itulah firman Tuhan hari ini. Sekarang kita masuk dalam bacaan pagi. Kita lihat dalam bacaan pagi, yaitu dalam kitab Rut pasal 2 ayat 1 sampai dengan 23. Dengan perikop Rut bekerja di ladang milik Boas. Apa makna daripada ayat 1 sampai 23 bahwa Rut bekerja di ladang Boas? Ayat ini menceritakan tentang Rut yang mengambil inisiatif untuk memungut butir-butir gandum di ladang Boas, di mana Boas adalah kerabat daripada Elimelek, suami daripada Naomi atau mertua daripada Rut. Nah, dari kisah ini kita dapat mengambil makna tentang kasih yang tulus, kerja keras, dan bagaimana Tuhan menyediakan berkat melalui hubungan antar individu. Artinya kerja keras daripada Rut, dan itu pun adalah atas pengarahan daripada Naomi. Naomi mengatakan, silahkan kamu bekerja di ladangnya Boas. Karena Boas adalah masih anggota keluarga, ya, masih bersaudara dengan Elimelek, suaminya Naomi. Maka disuruhlah Rut, dan itu pun bekerja mengambil sisa-sisa
Karena pada Yahudi itu wajib untuk ditinggalkan sebagian daripada yang dituai. Tidak semua dibersihkan. Karena itulah mereka menyisakan bagi orang yang bisa membutuhkan untuk mengambilnya. Jadi dengan tidak langsung mereka sudah memberikan berkat kepada orang. Dan ini adalah bagi orang yang miskin, yang tidak punya gandum, selalu mengincar hal seperti itu. Jadi karena ada peraturan di Yahudi, tidak mengambil semua daripada hasil panen. Ada ditinggalkan sebagian. Dan itu tidak boleh dihabiskan. Disiapkan untuk orang-orang yang membutuhkan. Inilah diperintahkan oleh Naomi Ruth supaya mengambil sisa-sisa yang sudah diambil, dituai oleh hamba-hamba daripada Boas. Maknanya adalah tentang kasih yang tulus, kerja keras, dan bagaimana Tuhan menyediakan berkat melalui hubungan antar individu. Karena hubungan daripada Elimelek dengan Boas dekat, masih anggota keluarga, maka Naomi berani menyuruh Ruth untuk bekerja di sana. Kemudian apa pesan moral daripada perikop ini? Ruth menunjukkan sikap yang proaktif. Untuk memungut butir-butir gandum di ladang Boas, kerabat Elimelek atau suami Naomi. Kemudian Ruth menunjukkan sikap yang proaktif dan semangat untuk mencari nafkah meskipun dalam situasi yang sulit. Dalam hal seperti ini, ia tidak hanya menunggu, tetapi mengambil langkah aktif untuk memperbaiki keadaan yang mencerminkan bagaimana iman dan usaha kita seharusnya saling melengkapi dalam menghadapi tantangan hidup. Ruth menunjukkan bahwa Tuhan bekerja melalui tindakan kita dan membuat berkat melalui orang-orang yang peduli sebagaimana ditujukan oleh Boas. Jadi artinya Ruth dengan sabar dia menunggu sisa-sisa yang dituai oleh para hamba Boas dalam ladang tersebut. Dia menunggu untuk mengambilnya sehingga terkumpul untuk bisa menjadi penghidupan mereka dengan Naomi. Namun kalau kita lihat dalam perikop ini, Boas sangat memperhatikan Ruth dan jangan sampai dia disakiti oleh hamba-hambanya. Bahkan makan pun diajak untuk bersama mereka. Itulah ada kelebihan kepada Ruth. Dia sangat disayang oleh Boas karena prihatin. Bahkan pada saat dia untuk pulang bersama ke rumah dengan Naomi, dia dibekali gandum oleh Boas. Disuruh dibawa dari hasil panenan. Sehingga itulah Tuhan bekerja dalam setiap langkah kita dengan pekerjaan yang tulus. Ketulusan Ruth dan juga harapan daripada Naomi disambut oleh Boas dengan baik dan dengan sangat terbuka. Kemudian apa pembelajaran yang bisa kita ambil dalam perikop ini? Pembelajaran yang bisa kita ambil pertama adalah ketulusan hati Ruth mencari nafkah untuk mereka, yaitu Naomi
dan Rut, karena mereka tinggal berdua, ya. Karena suami mereka sudah meninggal semua, tinggal berdua, Rut dan Naomi. Nah, di ladang orang, yaitu Boas, yang dikenalkan Naomi, ya, kepada Rut, bahwa ada namanya Boas masih saudara dengan Elimelek suaminya, sehingga Rut juga berani berada di sana dengan tulus dan bekerja dengan baik. Nah, kemudian sebagai anggota keluarga Elimelek, suaminya Naomi. Jadi Rut pun berani. Nah, yang kedua, ya, sikap proaktif Rut menerima arahan dari Naomi, mertuanya. Apa sikap proaktif tersebut? Naomi mengarahkan kepada Rut, yang Naomi ceritakan bahwa Boas adalah masih anggota keluarga bersaudara dengan Elimelek. Maka Rut dengan proaktif, dengan kesadaran diri, dan ada jangka panjang, yaitu untuk kehidupan keluarga. Nah, kemudian mereka juga memikirkan hati nuraninya menerima dengan baik, sehingga dia memutuskan untuk pergi ke ladang Boas. Inilah proaktif Naomi, proaktif daripada Rut. Dia tidak menolak, oh saya tidak kenal, tidak. Tapi dia bilang berangkat, dia mau. Bahkan dia sabar menunggu setelah hamba daripada Boas menuai panenan gandum itu. Dia menunggu dengan sabar di belakang untuk memungut yang jatuh. Dan para hamba yang menuai pun itu sengaja menjatuhkan sebagian sisa-sisanya, tidak diambil keseluruhan. Nah, jadi dengan sikap proaktif Rut menerima arahan dari Naomi, ya, mertuanya, untuk bekerja di ladang Boas. Inilah pembelajaran bagi kita. Jadi apapun yang disampaikan, kita harus proaktif untuk merespon stimulus yang ada, seperti Rut. Itulah bacaan pagi pada hari ini. Kemudian kita masuk dalam bacaan malam, ya. Bacaan malam Roma 10 ayat 1 sampai dengan 3. Ini tetap perikop hubungan antara umat Allah dengan kabar baik yang dari Allah. Apa makna perikop ini? Ya, apa maknanya? Ayat ini mengungkapkan kerinduan Rasul Paulus agar bangsa Israel diselamatkan, di mana ia menunjukkan bahwa meskipun mereka memiliki semangat untuk Allah, mereka tidak memahami kebenaran dan cara keselamatan melalui iman kepada Yesus Kristus. Nah, disinilah perjuangan daripada Paulus, karena bangsa Israel membunuh Yesus dan tidak yakin kalau Yesus itu adalah Mesias. Inilah tugas daripada Paulus untuk meyakinkan bangsa Israel supaya percaya kepada Yesus, dan kebenaran itu menyampaikan atau dinyatakan bukan hanya berdasarkan hukum Taurat. Bahkan Yesus mengatakan hukum Taurat itu sudah disempurnakan dengan 2 bagian. Pertama, cintailah Tuhan Allahmu dari segenap hatimu, dari segenap jiwamu, dari segenap akal budimu, dan dari segenap kekuatanmu. Itulah yang pertama dan yang utama. Dan yang kedua, cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itulah kesimpulan daripada hukum Taurat. Ini Paulus tahu persis masalah ini, dan Yahudi masih belum yakin benar dengan Yesus. Maka Paulus mengatakan itu adalah
Ayat ini mengungkapkan kerinduan Rasul Paulus, ya, agar bangsa Israel diselamatkan. Jadi Paulus ingin juga bangsa Israel itu supaya diselamatkan. Bagaimana cara? Dengan pelan-pelan memperkenalkan Yesus sebagai juru selamat. Walaupun sebagian sudah mengenal Yesus, namun dia pengen tuh lebih banyak lagi mengenal Yesus. Nah, kemudian mereka memiliki semangat untuk Allah. Mereka tidak memahami kebenaran dan cara keselamatan melalui iman kepada Yesus. Jadi mereka sudah punya keselamatan dari Allah dengan membaca hukum Taurat, ya, dengan mengikuti hukum Taurat. Bahwa itu dipelihara mereka sudah mengaku. Tapi ada kebenaran yang hakiki yang disampaikan oleh Paulus, yaitu percaya kepada Yesus. Karena kalau kita lihat dalam Yohanes pasal 6 ayat 35 dikatakan, ya, akulah roti hidup, kata Yesus. Barang siapa datang kepadaku tidak akan kelaparan. Barang siapa percaya kepadaku tidak akan kehausan. Jadi kelaparan dan kehidupan itu bisa dicukupi oleh Yesus sepanjang kita datang kepadanya. Dan waktu Yesus berada di dunia pun jasmani pun dipenuhi. Tapi sekarang dengan spiritualitas kita yang akan dikatakan tidak akan lapar dan tidak akan haus, berarti hidup kekal dan abadi. Kalau waktu Yesus masih di dunia, dia memberi makan 5.000 orang, ya, dan membuat anggur untuk pesta di Kana, ya. Dia membuat anggur. Jadi baik pun dalam materi makanan sehari-hari pun Yesus bisa memberikan. Dan yang paling utama adalah makanan rohani, spiritualitas kita. Yohanes pasal 6 ayat 35. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku tidak akan kelaparan. Barang siapa percaya kepadaku tidak akan kehausan. Nah, itulah pesan moral, makna daripada ayat ini, ya. Itulah maknanya. Artinya Paulus ingin supaya bangsa Israel diselamatkan. Karena dengan hukum Taurat mereka tidak bisa selamat. Karena banyak hal-hal yang sudah disempurnakan dengan datangnya Yesus Kristus ke dunia ini. Nah, kemudian apa pesan moralnya? Pesan moralnya adalah pentingnya pemahaman yang benar tentang iman keselamatan itu. Harus paham benar bahwa iman keselamatan itu bagaimana. Nah, kemudian serta, ya, berharganya. Jadi iman keselamatan itu sangat punya makna yang sangat penting. Dengan mengikuti cara sendiri oleh Allah yang ditetapkan oleh Tuhan. Jadi dengan mengikuti sendiri, ya, mengikuti cara sendiri, ya, oleh Allah yang ditetapkan oleh Tuhan. Jadi pentingnya pemahaman keselamatan yang benar, ya, serta pentingnya berharganya mengikuti cara sendiri untuk yang ditetapkan oleh Allah. Itulah pesan moral daripada perikop ini. Artinya selalu mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan pengharapan. Nah, kemudian kita masuk dalam pembelajaran. Apa yang mau kita lihat? Pembelajaran apa yang bisa diambil dari perikop ini? Pembelajaran yang bisa diambil adalah, ya, pertama, ya, bangsa Israel, ya, berusaha mencari kebenaran. Dan pentingnya pemahaman yang benar tentang iman keselamatan. Sehingga dengan pembelajaran bahwa bangsa Israel
berusaha mencari kebenaran dengan usaha sendiri, tetapi mereka gagal karena tidak mengikuti dan mengenal cara yang benar, yaitu iman kepada Yesus Kristus. Jadi banyak gagal menurut Paulus cara-cara daripada bangsa Israel karena tidak mengikuti karakter Tuhan. Karakter daripada Tuhan tidak diikuti. Karakter Yesus, bagaimana karakter Yesus? Dikatakan bahwa dia adalah kasih. Barang siapa tidak mengasihi, sama dengan tidak mengenal dia. Nah, sedangkan Yahudi hukum kasih itu masih dinomor 2 kan, karena mereka masih terpadu pada hukum Taurat. Tapi dengan kedatangan Yesus, maka Yesus itu adalah sebagai kasih. Ya. Nah, kita lihat bahwa Allah itu kasih, yaitu ya, Yohanes pasal 4 ayat 8. Allah itu adalah kasih. Barang siapa tidak memiliki kasih, tidak mengenal Tuhan. Nah, jadi pembelajaran pertama adalah bangsa Israel berusaha mencari kebenaran dengan usaha sendiri, tapi mereka gagal karena tidak mengikuti. Jadi di sini pembelajaran di sini bangsa Israel harus setia dan tunduk kepada, beriman kepada Yesus Kristus. Itu yang utama yang harus dipegang oleh bangsa Israel. Nah, kemudian yang kedua kita lihat ya, di balik ya di balik semua itu ada niat Tuhan yang lebih besar bagi penyelamatan umat manusia. Seperti ya, mengapa harus mati dan hidup kembali? Ini menunjukkan bahwa kuasa iblis atau kematian dapat ditaklukkan oleh kuasa Allah memberi kehidupan. Jadi tadi dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, tadi bangsa Israel berusaha mencari kebenaran tapi selalu gagal. Nah, kemudian kalau kita lihat Efesus 2 ayat 8 sampai 9 bahwa dikatakan ya, pengajaran Kristen bahwa keselamatan bukanlah hasil dari usaha manusia, tetapi merupakan anugerah yang diterima melalui iman. Jadi kalau Israel mau mencari-cari kebenaran, padahal keselamatan itu adalah anugerah yang diterima oleh iman. Nah, dalam Martin Luther mengatakan sola gratia ya, bahwa keselamatan itu adalah anugerah. Dan dengan menerima keselamatan ya, anugerah, dan kita diselamatkan dengan iman. Jadi anugerah itu bisa kita terima hanya dengan iman, percaya. Terus bagaimana kebenaran daripada firman ini? Bagaimana supaya kita beriman dan mendapat anugerah? Itulah yang dikatakan sola scriptura. Hanya Alkitab yang dapat membenarkan semua bahwa keselamatan itu adalah anugerah, dan kita dibenarkan hanya karena iman. Harus membaca Alkitab. Itulah yang disampaikan oleh Martin Luther. Nah, kemudian himbauan Paulus dalam Roma 10 ayat 1 dikatakan demikian. Saudara-saudara, hati saya berkeinginan dan doa saya kepada Allah supaya mereka diselamatkan.
kemudian Paulus untuk diselamatkan bangsa Israel, ya. Itulah cita-cita daripada Paulus. Ingin bangsa Israel supaya diselamatkan dengan mempercayai Yesus sebagai juru selamat. Itulah bacaan malam dan bacaan pagi pada hari ini. Dia bacaan pagi adalah Rut, bacaan malam adalah Paulus menyampaikan pesan di jemaat Rom, ya, untuk bagaimana supaya bangsa Israel itu percaya kepada Yesus. Itulah himbauan dari Paulus. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini, Yesaya pasal 53 ayat 5. Ini nubuat tentang kehadiran Yesus di dunia ini. Namun sebelum kita masuk dalam ayat ini, kita lebih dulu melihat, ya, apa ayat bulan Februari. Apa intinya ayat yang sudah diberikan oleh Almanach HKBP dalam bulan Februari? Topik, ya, adalah mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan pengharapan. Ini disebutkan dalam menjala manusia atau membimbing orang lain. Kita harus mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan kita dan pengharapan. Dan dijabarkan dalam Mazmur pasal 46 ayat 2 dikatakan, ya, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesusahan sangat terbukti. Artinya Tuhan itu hadir setiap saat dalam waktu kita kesusahan atau apapun yang kita alami. Maka ada paradigma, ya, dikatakan apapun terjadi di dunia ini, bumi berubah, gunung-gunung bergoncang di lautan, ya, dan laut mengamuk, dan gunung-gunung, bukit-bukit gemetar. Tapi dikatakan kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena dikatakan, ya, adanya perlindungan dan keamanan yang kita miliki. Siapa? Dari Tuhan. Jadi kalau sudah ada perlindungan dan keamanan atau security minded dalam diri kita, yaitu Tuhan, ya, apapun terjadi di dunia kita tidak takut. Mau bumi bergoyang, mau gempa bumi, mau apa, banjir segala macam, tidak perlu takut. Tapi dengan mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan pengharapan. Itulah pedoman kita selama bulan Februari. Nah, kemudian bagaimana perikop hari ini, ya. Nah, perikop hari ini diambil dari Yesaya pasal 53 ayat 5, yaitu nubuatan Yesaya 800 tahun sebelum Masehi sudah digambarkan keadaan daripada Yesus Kristus. Itulah kehebatan daripada Alkitab, bahwa ini adalah kebenaran firman Tuhan. 800 tahun sebelum terjadi sudah dinyatakan. Coba, bagaimana orang menunggu-nunggu 800 tahun kata-kata itu. Dan itulah dikatakan tadi dalam Yesaya pasal 53 ayat 5 dikatakan, tetapi ia dilukai karena dosa-dosa kita dan didera karena kejahatan kita. Ia dihukum supaya kita diselamatkan. Karena bilur-bilurnya, ya, kita disembuhkan. Itulah Yesus Kristus. Dinubuatkan 800 tahun sebelum kelahirannya.
kemudian apa makna daripada perikop ini? Dan apa pesan moralnya? Dan bagaimana pembelajaran yang bisa kita ambil dari perikop ini? Adanya nubuatan Yesaya 800 tahun sebelum Kristus lahir. Makna yang bisa kita lihat, ya. Ayat ini sebagai gambaran dari Yesus Kristus yang akan datang ke dunia telah dinubuatkan pada abad ke-8 sebelum Masehi atau 800 tahun sebelum Kristus lahir. Coba kita bayangkan, ya. 800 tahun sebelum Kristus lahir sudah dinyatakan kedatangan Yesus. Ayat ini menunjukkan, ya, dengan luka-lukanya kita disembuhkan. Hal ini menekankan pentingnya pengorbanan untuk keselamatan umat manusia. Jadi yang mau kita lihat di sini adalah pengorbanan daripada Yesus untuk menyelamatkan manusia. Apa itu pengorbanannya? Dia mati di kayu salib atas kuasa iblis, ya. Karena kematian itu yang menguasai iblis, bukan Tuhan, bukan iblis, ya. Jadi kematian itu adalah yang menguasai iblis. Tapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Iblis tidak punya kuasa untuk mempertahankan kematian itu di dalam kubur. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Maka Tuhan Allah mengalahkan kematian itu dengan kebangkitannya dan hidup sampai hari ini. Jadi kalau ada pertanyaan, di manakah Yesus? Di manakah dia? Apakah hidup? Jadi kalau ada orang bilang, kok mempertuhankan Yesus? Ya iyalah. Kenapa? Karena dia mati dan hidup. Jadi kalau kita mempertuhankan yang hidup, itulah yang memberikan hidup yang kekal. Dan kematian Yesus merupakan role model bagi kita bahwa kita pun seperti itu kalau tidak lemah. Lemah di sini artinya tidak memiliki karakter Tuhan. Nah, kemudian ayat ini tadi kita menunjukkan luka-lukanya menyembuhkan kita. Artinya kita diselamatkan dengan adanya, ya, pengorbanan Yesus itu. Kita semua menjadi terselamatkan dengan bilur-bilurnya. Apa pesan moral daripada ayat ini? Pesan moralnya adalah bahwa setiap penderitaan dan pengorbanan memiliki tujuan yang lebih besar, yaitu keselamatan dan pemulihan. Jadi penderitaan, ya, dan pengorbanan adalah punya tujuan yang lebih besar. Jadi jangan asal berkorban, jangan asal menderita. Harus penderitaan itu dan pengorbanan itu harus punya tujuan keselamatan, ya, dan pemulihan bagi yang berkorban. Itulah pesan moral daripada perikop ini. Sekarang kita masuk dalam pembelajaran dari itu. Apa yang bisa kita ambil, kita petik pelajaran dari makna dan pesan moral daripada perikop ini, bahwa Yesaya telah menubuatkan Yesus akan datang ke dunia. Pembelajarannya pertama, ya, dalam kehidupan sehari-hari kita diajarkan untuk bisa mengampuni dan memberi pengertian dalam menghadapi orang lain. Seperti contoh, ya, Yesus mati di kayu salib, dan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus waktu dia di kayu salib? Walaupun dia sudah disakiti, disiksa, disalibkan, tapi dia
tidak pernah membenci orang yang menyalibkan dia. Bahkan dia berdoa, "Ya Allah, ampunilah mereka," atau yang menyalibkan itu, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang dilakukan. Hanya kata-kata itu yang keluar dari Yesus. Ya. Mereka, ampunilah, karena mereka tidak tahu apa yang dilakukan. Wah, ini luar biasa ya. Dan inilah menjadi contoh bagi kita. Maka dikatakan penderitaan dan pengorbanan itu punya tujuan yang sangat besar dalam keselamatan dan pemulihan. Jadi itulah pembelajaran yang pertama. Kemudian pembelajaran yang kedua apa? Mari kita lihat. Di balik semua itu, jadi kejadian itu, ada niat Tuhan yang lebih besar bagi penyelamatan umat manusia. Contoh seperti, mengapa Yesus harus mati dan hidup kembali? Ini adalah menunjukkan kepada kita ya, bahwa kuasa iblis atas kematian dapat ditaklukkan oleh kuasa Allah dengan kehidupan. Ini key point daripada berikut ini. Jadi kematian itu kuasa iblis, tetapi kehidupan itu kuasa Allah. Ya seperti contoh Ayub, kuasa iblis mematikan semua anaknya, menghabiskan hartanya. Tapi karena Allah sudah mengatakan, awas, Ayub itu milikku, kau tidak boleh merebutnya, hanya boleh menyakiti. Kalau mau dibikin mati pun bisa Ayub, tapi Allah sudah berpesan, jangan. Jadi kita pun, siapapun yang hidup saat ini, bisa diambil oleh iblis, bisa dimatikan oleh iblis. Tapi kalau sudah Allah mengatakan belum waktunya, tidak akan mati. Contoh yang dibuat umurnya dan ditentukan akhirnya bisa hidup, ya kita lihat Hizkia. Dia harusnya sudah misalnya mati pada hari ini, sudah dapat SK dari Tuhan bahwa dia akan mati. Sudah disampaikan kepada Nabi Yesaya, dia akan mati. Tapi Hizkia berdoa dan menyampaikan permohonannya kepada Tuhan, tolong Tuhan, saya masih perlu untuk menangani. Karena mungkin permintaan Hizkia itu adalah memang wajar untuk meneruskan kerajaannya supaya lebih baik. Ya, Tuhan berkata, oke, 15 tahun lagi kamu hidup. Jadi itulah ajal manusia yang sudah ditentukan. 15 tahun lagi kau akan mati. Nah, kemudian kemarin juga kita sudah singgung, ya, ada seseorang yang nyawanya juga sudah ditentukan karena perjanjian dengan Allah, yaitu anak gadis daripada Yefta. Pada saat Yefta menang melawan Amon, dia bernasar, berjanji bahwa siapa yang keluar lebih dulu dari rumah saya, dia saya jadikan menjadi korban persembahan kepada Tuhan. Yang keluar siapa? Anak sematawayang, gadisnya keluar dari rumahnya, menari-nari menyambut Yefta. Akhirnya Yefta mengoyakkan bajunya, harus korban anak kesayanganku. Dan itu tidak boleh lagi diralat, tidak boleh. Waduh, saya tidak korbankan Tuhan, gak jadilah. Tidak. Dia sudah bernyata, kalau saya menang melawan Amon dan selamat kembali ke rumah, siapapun yang pertama keluar dari rumah saya akan saya persembahkan kepada Tuhan. Itu udah janji, tidak bisa dipungkiri. Begitu dia pulang selamat ke rumahnya, keluarlah anak gadis sematawayang, hanya satu-satunya anaknya, coba harus dipersembahkan kepada Tuhan.
Tapi anak gadisnya mengatakan, jalankan ayah apa tugas yang telah diberikan Tuhan, namun berikan saya kesempatan 2 bulan untuk pergi ke gunung bersama-sama dengan anak-anak gadis seusia saya, untuk menyenangkan hati, merenungkan nasib saya, bahwa saya harus dikorbankan. Coba, dia sudah tahu umurnya 2 bulan lagi. Saya kira kita belum ada yang tahu umur kita berapa tahun lagi, berapa bulan, berapa lagi. Tapi dia sudah tahu umurnya 2 bulan lagi. Berarti dia benar-benar harus berdoa kepada Tuhan, dan dia berserah. Setelah dia pulang dari pegunungan, dia bertemu dengan Yefta, dan dia siap, serahkanlah saya kepada Tuhan. Akhirnya dia dipersembahkan kepada Tuhan. Dan itu merupakan tradisi bagi Israel. Jadi ada sejarah itu bahwa setiap tahun mereka 4 hari, gadis-gadis yang belum kawin, masih perawan, pergi ke pegunungan menonton anak gadis daripada Yefta, menangisi nasib mereka. Ada, kalau anaknya Yefta 2 bulan, tapi kalau sekarang itu karena hanya 4 hari. Dan itu sampai saat ini masih terjadi seperti itu. Itulah yang kita lihat tadi, pembelajaran daripada perikop ini. Sekarang kita masuk dalam conclusion atau kesimpulan. Apa conclusion? Pertama, apa arti pengorbanan Kristus bagi kita, kehidupan sehari-hari, dan keputusan yang diambil? Apa arti? Kita lihat, pengorbanan Yesus Kristus dalam hidup sehari-hari mencerminkan kasih dan komitmen tanpa syarat, memberi contoh yang bisa ditiru dalam mengambil keputusan dan menghadapi tantangan. Jadi pengorbanan Yesus Kristus dalam kehidupan sehari-hari itu mencerminkan kasih dan komitmen. Dia mempunyai kasih kepada kita dan komitmen. Dan itulah yang dinamakan kasih agape, kasih tanpa balas jasa. Dia berkorban bukan karena dosa, tapi demi menyelamatkan umat manusia. Nah, dan role model Yesus Kristus, kita diajarkan apa? Tentang pentingnya mengutamakan orang lain dalam hidup sesuai dengan nilai-nilai kasih, pengampunan, dan pelayanan secara umum. Jadi ini adalah merupakan role model bagi kita. Teladan Yesus itu role model. Nah, kemudian secara teologis itu dikatakan bahwa pengorbanan Kristus bukan hanya menerima keselamatan. Jadi bukan hanya untuk keselamatan, tetapi juga panggilan untuk hidup dalam ketaatan dan integritas. Jadi pengorbanan Kristus itu bukan hanya karunia keselamatan, tetapi juga panggilan untuk hidup dalam ketaatan dan integritas sesuai kata dan perbuatan. Roma 2 ayat 5-7 mengatakan, demikianlah hendaknya sikapmu, yaitu sikap yang juga terdapat dalam Kristus Yesus. Dia yang dalam rupa Tuhan tidak menganggap kesetaraan dengan Tuhan sebagai suatu yang harus dipertahankan. Jadi artinya walaupun Kristus itu adalah sudah Tuhan, tapi dia mau berkorban sebagai manusia. Jadi kalau dia mati itu bukan sebagai Tuhan, maka ada orang mengatakan
Tuhan kok mati? Ya, Tuhan kok bisa mati? Tuhan kan firman dan bisa di segala hal. Manusianya ya dimatikan, tapi Allah bangkit kembali. Dan bisa saja memang pada saat dia disalibkan itu manusia 100%. Ya. Jadi itu adalah kuasa daripada Allah. Namun yang bisa kita petik dari sini adalah hendaklah sikapmu, yaitu sikap yang juga terdapat dalam Kristus Yesus. Kita harus mencontoh Yesus sebagai role model kita untuk sikap kita. Itulah jawaban daripada pertanyaan pertama, yaitu apa arti pengorbanan Kristus bagi kita. Jadi pengorbanan Kristus bukan hanya karunia keselamatan, tetapi juga panggilan untuk hidup dalam ketaatan, dalam integritas. Jadi untuk membuat kita supaya punya integritas yang tinggi. Di samping keselamatan, juga diajarkan supaya kita punya integritas iman kepada Kristus. Pertanyaan kedua, ya, bagaimana sikap syukur atas pengorbanan Kristus dapat mengubah cara kita berinteraksi? Bagaimana sikap syukur yang bisa kita alami untuk dapat mengubah cara kita berinteraksi, berhubungan dengan orang lain? Di sini dikatakan bahwa sikap syukur atas pengorbanan Kristus memiliki dampak yang mendalam terhadap cara kita berinteraksi dengan orang lain. Sikap syukur. Dan bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain? Dalam Matius pasal 22 ayat 39 dikatakan, Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi sesama seperti diri sendiri. Itulah ya sikap syukur kita ya, tentang pengorbanan Kristus dapat mengubah kita berinteraksi. Jadi cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itu yang mau ditunjukkan, dikuatkan di sini adalah solidaritas yang tinggi, kesetiakawanan yang tinggi. Jadi dalam Markus 12 ayat 30 juga sampai 31 dikatakan, di sana ada dua kesimpulan daripada hukum Taurat. Cintailah Tuhan Allahmu dari segenap hatimu, dari segenap jiwamu, dari segenap akal budimu, dan dari segenap kekuatanmu. Dan cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itulah sikap syukur kita atas pengorbanan Kristus dapat mengubah cara hidup kita untuk berinteraksi. Kemudian menunjukkan kasih itu dalam berinteraksi sehari-hari, bukan hanya melalui perbuatan. Jadi, tetapi bukan hanya dalam interaksi sehari-hari, ya, bukan hanya melalui perkataan. Artinya kata-kata bahwa saya mengasihi, bukan hanya perkataan, tapi juga ya, melalui tindakan nyata yang mencerminkan kasihnya. Tindakan nyata itu bukan hanya kata-kata, harus kita lakukan. Seperti 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 bahwa Allah itu kasih. Barang siapa tidak memiliki kasih, tidak mengenal Allah. Nah kemudian kasih itu juga banyak menutupi dosa. Nah, dan 1 Petrus pasal 4 ayat 8, kalau kita mengasihi sungguh-sungguh sesama, maka kita sudah bisa mengampuni dia walaupun ada kesalahan, sehingga bisa menutupi dosa. Itulah sebabnya 1 Korintus 13 ayat 13 dikatakan bahwa dalam diri manusia ada 3. Pertama adalah iman,
Yang kedua adalah pengharapan. Dan yang ketiga adalah kasih. Tetapi kasih lebih besar dari iman dan pengharapan. Mengapa? Iman percaya ada di dunia. Kalau di surga tidak ada lagi iman di sana, ya. Karena sudah jelas satu bersama-sama dengan Yesus, sudah beriman. Di dunia inilah perlu iman kepercayaan. Kedua, pengharapan pun hanya di dunia. Kalau kita sudah bertemu dengan penghakiman itu, sudah takdir kita di sana, bukan harapan lagi. Tapi di dunia kita masih punya pengharapan. Tapi kalau kasih di surga, tetap kasih yang berjalan. Hanya kasih yang ada di sana. Kasih agape, mengasihi tanpa syarat, tanpa balas jasa. Itulah sebabnya kasih lebih besar daripada pengharapan dan iman. Karena kasih di dunia pun kasih sangat dibutuhkan, di surga pun kasih tetap berlaku. Itulah kita lihat dalam pertanyaan yang kedua ini, bahwa sikap syukur atas pengorbanan Kristus dapat mengubah cara kita berinteraksi, terutama mengasihi sesama, dan bisa menghapus banyak dosa, mengampuni karena kita telah diampuni oleh Tuhan Allah. Pertanyaan ketiga, kita lihat dalam konteks penderitaan, bagaimana kita dapat melihat tujuan ilahi di balik setiap kesulitan yang kita hadapi? Nah, dalam konteks penderitaan, bagaimana kita dapat melihat tujuan ilahi? Apa tujuannya ya, di balik setiap kesulitan yang kita hadapi? Penderitaan itu, penderitaan dalam hidup, nah, seringkali dianggap sebagai ujian, ya, yang diberikan Tuhan untuk, ya, mengarahkan kita kepada tujuan yang lebih tinggi. Jadi setiap penderitaan itu lebih condong dikatakan ujian. Nah, dalam Kristen, ya, setiap kesulitan dapat menjadi sarana untuk pembentukan karakter dan penguatan iman kita. Nah, jadi penderitaan itu untuk menguatkan kita, menempa karakter kita supaya tetap care. Nah, dalam Alkitab misalnya kita lihat bagaimana Ayub. Ayub menghadapi berbagai kesulitan yang luar biasa. Namun melalui penderitaannya, ia mengalami kedekatan yang lebih dalam dengan Tuhan dan akhirnya dipulihkan dan berkat yang berlimpah. Coba, harta 2 kali lipat ditambahkan dan semua anaknya hidup kembali. Itulah penderitaan itu kalau dikatakan ujian, dan bisa mendapatkan yang lebih baik. Dan boleh dikatakan dalam Kristen, setiap kesulitan dapat menjadi sarana untuk membentuk karakter dan penguatan iman kita. Jadi dalam rangka penguatan karakter dan iman. Kemudian dalam Roma pasal 5 ayat 3 sampai 4 dikatakan, ya, dan bukan hanya itu saja, tetapi juga, ya, bermegah dalam penderitaan kita, karena kita tahu bahwa penderitaan menghasilkan ketekunan, dan ketekunan menghasilkan tahan uji, dan tahan uji menghasilkan pengharapan. Jadi kesimpulan kita, ya, penderitaan memiliki tujuan ilahi yang lebih tinggi. Jadi tadi apa tujuan ilahi, ya, dengan adanya penderitaan yang dialami oleh Yesus. Nah, jadi dalam penderitaan memiliki tujuan ilahi yang lebih tinggi. Apa itu? Ya, melalui setiap kesulitan kita dianugerahi kesempatan untuk mengenal ketekunan yang pada gilirannya menghasilkan kekuatan dan harapan. Jadi
penderitaan tidak hanya merupakan ujian, ya. Tidak hanya merupakan ujian, tetapi juga proses yang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih dekat dengan Tuhan dan lebih kuat dalam iman. Jadi kita lihat hasil akhirnya adalah penderitaan hasilkan ketekunan. Ketekunan menghasilkan tahan uji. Tahan uji menghasilkan pengharapan. Kemudian kita harus tetap ingat dalam Roma 12 ayat 12 dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, tabah dalam kesusahan, dan tekunlah kita berdoa. Kemudian dalam Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7, jangan khawatir tentang apapun, tetapi sampaikanlah kekhawatiranmu itu kepada Tuhan dengan permohonan doa kita kepada Tuhan dengan memohon doa. Maka damai sejahtera Allah akan melampaui segala akal dan akan memelihara pikiran kita di dalam Yesus Kristus. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Kiranya firman ini menjadi bekal bagi kita untuk menjalankan hidup kita sehari-hari. Amin. Tuhan memberkati kita.